Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Fuji Finance Indonesia. Ya, Fuji kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q4-nya dari sudut pandang saya. Oke, sebelum kita ke analisis, kalau teman-teman punya analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja sharingnya di kolom komentar supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, kita ke analisis ya. Untuk Fuji ini IPO di tahun 2019 ya, dan dari data ya dividen yang saya dapatkan sih memang perusahaan ini belum bagi dividen sama sekali ya gitu. Jadi kalau seperti ini close aja ke laporan keuangannya, langsung cari saham lain kalau saya biasanya seperti itu. Kenapa kita harus melihat riwayat pembagian dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya gitu, nggak stabil, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, jadi untuk Fuji ya per sekarang sih masih belum menarik ya kalau buat saya secara sekilas. Oke, kita cek dulu yang pertama untuk kas Tarakas ya, ini satuannya rupiah. Nah, ini memang perusahaan ini ya pembiayaan konsumen. Kita cek dulu untuk kas Tarakasnya ya. Kenapa kita harus lihat kas Tarakas? Karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan nanti ada masalah ya dalam membayar operasionalnya, ekspansi, atau nggak bayar pinjaman ke banknya. Nah, sekarang untuk posisi kas Tarakasnya yang memang ini menguat 21,6 miliar ya, naik sekitar 26%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya langsung loncat dulu ke ekuitas, langsung pilih saldo laba ya. Nah, ini ada tulisan defisit, berarti ada kemungkinan sebelumnya ya defisit gitu ya. Ini kita pindahin dulu. Nah, kenapa kita harus lihat si saldo laba ini? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, jadi si Fuji dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 28,2 miliar. Ya gitu, cuman kalau lihat dari tadi ini defisit, berarti ini sebelumnya mungkin defisit ya, jadi masih rugi melulu gitu, tapi sekarang udah bagus ya, saldo labanya udah positif, artinya dia bisa bagi dividen. Nah gitu, cuman kalau belum bagi dividen ya bisa jadi kita harus lihat lebih lanjut gitu, mungkin ada kemungkinan sih nggak stabil ya. Kebanyakan sih perusahaan yang baru defisit jadi sebelumnya defisit jadi positif gitu ya, biasanya yang belum stabil ya, jadi belum bisa lah ya bagi dividen, masih perlu waktu lah. Nah, oke, jadi selanjutnya kita loncat ke ekuitas miliknya dulu ya, yang ini. Oke, sebentar ya. Ya, ini kita lihat ya, ini perusahaan ini ya memang ya karena masih berubah ya tadi dari sebelum defisit sekarang jadi enggak. Jadi rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,18 ya. Jadi si Fuji ini baru menghasilkan total profitnya sebesar 0,18 kali modalnya. Jadi ibarat teman-teman punya bisnis yang modal semiliar itu baru profit 180 juta ya. Jadi ini masih berkembang, masih bertumbuh gitu, masih belum balik modal lah. Kalau balik modal nilai udah di 1 lebih ya. Dan memang untuk perusahaan ini premium sekali ya di 3,49 berdasarkan PBV-nya. Oke, lanjutnya kita cek ke laba ruginya dulu. Di situ ya, di sini ada pembiayaan, bunga, dan pendapatan lain-lain bersih ya. Di sini ambilnya kalau saya nggak akan masukin tiga-tiganya ya. Saya lebih pilih untuk melihat dulu di operasional dulu ya, dia dapatnya dari mana. Di sini ditulisnya dari pembiayaan sama bunga. Ya, berarti kita ambillah pendapatannya dua ini aja gitu ya. Nah, kenapa Pak Edwin kok nggak masukin pendapatan lain-lain bersih gitu ya? Karena ya kita kan ini bisa ya, kalau pembiayaan ya berarti yang utamanya ya dari pembiayaan dan bunga gitu. Kalau yang lain-lain ya berarti di luar bisnisnya gitu, kurang lebih seperti itu ya. Cuman nggak apa-apa teman-teman, kalau ada pendapat yang berbeda boleh gitu ya. Cuman kalau saya sih lihat seperti ini, ambil aja dua yang ini aja ya. Kita jumlahin dulu ya. Nah, ini kenapa kita harus lihat pendapatan ya, karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang baik bertumbuh gitu ya. Pendapatannya cenderung naik, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu relevan untuk customer ya, disukai oleh pasar. Nah, memang untuk pendapatannya si Fuji ini dia turun sekitar 2,7 miliar atau turun sekitar 19% gitu. Nah, nanti si pendapatan baru nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nah, nanti keluar laba bruto. Nah, cuman memang untuk perusahaan yang di bidang keuangan gitu ya, untuk yang leasing ini jasa pembiayaan seperti ini, bisa dia nggak mencantumkan laba bruto. Ya, jadi kita skip aja nggak apa-apa gitu ya. Padahal memang sebenarnya enak ya kalau kita lihat laba bruto. Kenapa? Karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan.
ya, dan juga untuk lihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya gitu lewat gross profit margin. Cuman nggak apa-apa, ini kita lewat dulu aja ya. Nanti si pendapatan dikurangi oleh ya COGS, beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti keluar laba periode berjalan ya, laba bersih. Mana laba bersihnya? Nah, yang ini ya. Nah, ini inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak ya. Dan memang untuk kinerja laba bersihnya ini turun 24% ya, sekitar 2,6 miliar gitu. Nah, secara PER ini super premium ya kalau buat saya. Kenapa? Karena PER-nya 75. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau teman-teman beli Fuji nih ya, PER 75 ya berarti setidaknya holding periodnya 75 tahun. Gitu ya, nggak tahu kalau teman-temannya hidup lebih dari 100 tahun ya mungkin diwarisin gitu. Jadi kenapa banyak investor yang cari PER di bawah 5, di bawah 10, karena lebih masuk akal ya, lebih murah secara profitabilitas ya kalau ini memang premium ya. Kecuali ya bisa berubah, kecuali kalau memang nanti laba bersihnya dia naik tinggi atau harganya turun ya, nanti akan beda lagi nilainya. Oke, selanjutnya kita cek ke laporan arus kas ya. Di laporan arus kas tadi kan kita ambil 2 pos ya. Nah, ini juga berarti kita sama nih, perimaan kasnya ambil yang 2 pos aja ya. Ini udah dijumlah. Nah, ini dia berbeda dengan pendapatan. Karena kalau pendapatan itu sifatnya akrual gitu, jadi cuma dicatat di atas kertas aja. Ya, nah kalau penerimaan kas itu menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, dan ini kita lihat ya, penerimaan kas ini memang rasionya tinggi sekali ya, 1.372 gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini gitu ya, ya wajar. Karena apa? Karena ini pembiayaan konsumen. Jadi kan dia mendapatkan uang dari transaksi pembiayaan. Ini besar sekali tuh. Dia jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini bagus ya. Ingat, jadi penerimaan kas itu harus tinggi seperti ini. Kenapa? Karena si uang kas itu punya fungsi kan untuk beroperasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke banknya. Ya, nah jadi dia bilang kan pendapatan tuh 11,1 miliar ya, tapi terima uang kas 153 miliar ya, ini baik sekali gitu, penerimaan kasnya bagus gitu ya. Kalau lebih seperti ini ya tadi ya kan customer bayar gitu ya, atau mungkin perusahaan menagih piutang yang sebelumnya belum tertagih ya. Nah, sekarang uang kas ini kita gunakan untuk bayar operasional dulu ya, bayar operasional tuh, pembayaran kas untuk transaksi pembiayaan dan seterusnya, nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya. Nah, nilainya wajib positif seperti ini. Artinya apa? Bisnisnya ini menghasilkan uang tunai ya. Jadi kalau negatif seperti ini, sebelumnya ini ada uangnya habis untuk bayar operasional, nggak menghasilkan uang tunai apa-apa ya, nggak menghasilkan apa-apa jelasnya gitu kan. Teman-teman kalau punya bisnis buat apa gitu ya kalau nggak uangnya habis untuk bayar operasional gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini gitu ya, ini bagus sebenarnya, dia dari sebelumnya negatif sekarang positif gitu ya. Cuman kalau melihat dari si selisihnya ini sih terlihatnya Fuji kurang stabil secara cash flow sih menurut saya. Oke, selanjutnya cek ke aktivitas investasinya ya. Ini nol, ini aneh ya, agak unik sekali. Kenapa dia kebalik? Saya investasi dulu, di atas ini baru pendanaan. Nggak apa-apa sih, ini OOT aja ya. Nah, untuk yang di sini untuk periode sekarang dia nol ya, artinya perusahaan nggak berekspansi sama sekali ataupun nggak memelihara aset produktifnya ya. Kalau di periode sebelumnya kan ini negatif nih ya, pembelian aset tetap. Nah, cek aja di CALK-nya beli apa nih? Bisa aja gedung, bisa aja beli sewa kantor, bisa aja gitu ya. Gitu. Jadi nanti bisa dicek, makanya itu ada fungsi CALK-nya ya. Jadi kalau sekarang dia menahan ekspansi, CFO-nya positif ya. Lalu aktivitas pendanaannya ya, ini negatif untuk pembayaran liabilitas sewa ya. Jadi yang bagusnya sih memang negatif seperti ini ya. Karena kalau dia positif gitu ya, dia bisa ambil pinjaman. Dan cuman memang ini secara sekilas memang perusahaannya dia benar-benar tanpa pinjaman ke bank ya. Tadi saya lihat secara sekilas dia nggak ada tadi pinjaman ke bank. Jadi mungkin ini benar-benar modal sendiri gitu ya. Menarik juga sebenarnya si Fuji gitu ya, dia cukup berani gitu. Nah, jadi memang kalau secara cash flow gitu ya, pola yang sekarang plus 0 min ya, dan ada kenaikan kas setara kas. Cuman melihat berkaca dari periode sebelumnya ini nggak kurang stabil ya. Jadi wajar sekali Fuji ini belum mau bagi dividen ya, karena cash flow-nya nggak stabil ya. Makanya perlu waktu mungkin ya 2-3 tahun untuk membuktikan bahwa Fuji ini ya profitable betul dan juga punya kondisi bisnis yang sehat ya. Nah, karena leasing gitu ya, di sini saya nggak bahas untuk rasio-rasio leasing aja. Kalau teman-teman yang ada yang lebih ahli, lebih mahir gitu ya, lebih tahu
tentang menghitung gitu ya, tentang rasio leasingnya itu silahkan ya digunakan gitu karena saya nggak bahas. Nah jadi sekilas setelah saya lihat Fuji ya perusahaannya belum menarik ya karena nggak ada pembagian dividen ya, jadi belum terbukti untung gitu ya, belum terbukti punya kondisi bisnis yang stabil ya. Memang saldo labanya udah bagus ya, positif, telah menghasilkan total profitnya 0,18 kali modal awalnya. PBV super premium di 0,49, PER juga sama ya di 75. Secara cash flow ya untuk yang sekarang ini udah ada perbaikan yang cukup signifikan lah dibandingkan dengan periode sebelumnya, tapi belum bisa dibilang benar-benar stabil ya. Oke, itu aja mungkin Fuji untuk saya gitu ya. Nggak tahu buat teman-teman menarik atau nggak, boleh sharing di kolom komentar ya. Dan selalu saya sampaikan ya, kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q4. Jadi untuk Q1 ya 2026 gitu ya, tahun depan gimana ya, tahun berjalan gimana, itu teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya gitu. Dan sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja ya berdasarkan laporan keuangan yang ada. Jadi kalau harga sahamnya naik turun atau gimana itu kita kembalikan aja ke market ya, terserah market mau menghargai Fuji ini di harga berapa. Dan satu lagi untuk masalah valuasi ya, di sini saya hanya bahas pakai PBV dan PER aja ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik, lebih bagus, silahkan digunakan ya gitu, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Dan terima kasih sudah menyimak. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.